Tadi aku baca di depan tadi kan. Baca 28 itu. Ada ini di sini. Ada foto. Sudah nanti aja baca ini. Satu desa apa sih? Ini lah Karangjuang. 122 hektar. Karangjuang. Iya. Iya. Nah. Balikpapan Utara. Pendampingnya apa ya? KPL. Sekarang namanya Sophie kalau nggak salah. Bingung ya. Shopee, kita Shopee yang kita ke media. KPL Balikpapan lah. Itu namanya Shopee. Lanjut sama siapa kedua tadi? Gantian. Iya, karena mereka Yang kedua sih. Ya ada pemilik. Dos. Nanti Ini saya mau nanya tentang pengelolaan kawasannya di sini, Pak. Untuk ini kan ada 4 kriteria. Yang pertama itu mengenai pemanfaatan area kerja sesuai peraturan. Perbandingan tutupan hutan sebelum dan sesudah pemberian izin PS di sini seperti apa? Apakah tutupan hutannya tetap atau berkurang? Kalau hutannya kalau sebelum ditetapkan HKM kan hutan itu rusak lah. Nah, karena kan banyak yang sensor kan tebang liar lah. Nah setelah ada HKM-nya kan sudah dikasih batas kan. Pokoknya hutan itu nggak boleh diganggu. Nah itu yang larang dari pemerintah dan juga masyarakat di sini kan. Nah ini nggak boleh karena kalau itu kita ganggu kita nggak boleh berkebun di sini. jadi masalah Iya. ya. Satu yang semuanya kena. Iya, itu masalahnya. Jadi kalau misalnya ada yang merusak hutan itu nggak boleh karena kita yang akan dicabut nanti izin kelolanya, izin HK-nya. Jadi untuk hutannya itu nggak ada yang berkurang, jadi tetap ya, Pak? Tetap aja hutan itu. Baru buka lahannya. Terus untuk kelompok perhutani sosialnya, apakah ada yang memindah tangankan area kerjanya, Pak? Kayak misalnya dia adakah terjadi jual beli lahan gitu? Kalau di kelompok kami nggak ada karena gini dulu kan yang buka pertama itu kan bapak saya. Nah paling ke anaknya. Oh, diturunkan lagi Iya, ke anaknya, nggak iya. ada jual beli gitu? Ada. Buat apa kita jual sedangkan kita akan ada anaknya kan? Ada anaknya, ada pemakannya gitu. Kalau di tempat lain aku nggak tahu sih. Terus Pak, untuk ini pemangku pengelola di sini adakah dia membangun sarana untuk kepentingan di sini adakah? Itu dari apa? Instansi mana itu? Dari yang apa pemegang izin dan pengelolanya? Kalau dari KPH sebelum KPH lah ya, Dinas Kehutanan itu ada kok. Pernah ada pelatihan, terus ada waktu itu pernah dari UP masih saya ingat itu ada bantuan alat semprot, ada cangkul segala macam ada itu. Saya juga lupa. Untuk yang di luar bukan yang kayak alat semprot atau itu untuk pelestarian di sini kan? Bangunan fisik untuk selain kepentingan pelestarian di sini Pribadi ya. pribadi gitu. Kurang ngerti deh. Gimana itu? Ya bisa gini Pak, kita kan pemegang izin nih. Iya. Kalau kita dapat kan kita bangun misalnya bangun rumah gitu tapi enggak bukan untuk kepentingan Ya, untuk tapi kepentingan bersama pribadi. gitu gitu Pak. Oh untuk semacam pertemuan gitu atau? Jadi kan untuk kayak kita nih bangun sesuatu tapi tidak apa Tidak untuk kepentingan Sendiri. pelestarian gitu untuk tapi itu untuk pribadi. pribadi gitu. Ada. Nah, Sepertinya kita kan dulu tadi bangun rumah. Bangun rumah. Nah itu kan untuk pribadi. malah bingung saya pertanyaan itu.
nggak ada sih. Paling kalau ada bangunan itu bangunan rumah kan untuk kita sendiri aja. Itu pun di luaran ada apa? Ada kebun kan. Ya. Paling kalau yang di dalam HKM itu paling pondok aja. Pondok ya, Pak. Pondok ya seperti ini. Iya, pondok. Kalau rumah kita kan di luar di pinggir jalan yang tadi kayak tadi itu. Soalnya nggak boleh kan dia. Iya, nggak boleh. Kemudian untuk perlindungan dan pelestarian hutannya, apakah di sini keberadaan unit pengaman yang aktif melakukan pengamanan hutan? Aktif. Bahkan kita dilibatkan ya. Dan ada patrolinya Pak. Iya, ada MPA-nya, ada apa? MNP itu dari KPH itu. Sebelumnya juga ada dari KPH Bungan apa? Ada. Selain untuk pengamanan, untuk pencegahan dan kebakaran hutan, apakah ada di Ada. Kemudian untuk pelestarian oleh lembaga pengelolaan APS Kemarin beberapa apa untuk tanaman apa lahan-lahan yang masih bisa ditanami kan tanaman dia jadi pendangkatnya itu turun Pak. nggak rutin sih. Nggak rutin. Ya setahun sekali ada, cuman tinggal kelompoknya apa masih mengajukan. Kalau umpama kelompok si A masih ada yang bisa ditanami kan bisa. Nah kalau selain untuk tanaman tegakannya ada seperti madu tadi itu. Madu. Jadi harus dijadikan dulu baru. Ya, mengajukan dulu. Kemudian untuk peta areal kerja di sini sendiri apakah sudah terbagi dalam beberapa zona? Kalau mengenai pelaksanaan penundaan batas areal kerja PS sendiri Pak, apakah ada tanda batas yang dibuat? Ada. Dan itu semua areal kerja Pak? Iya. Ada. Belum ada selisihan. Konflik. Iya. Kalau untuk penyusunan rencana umum PS sendiri Pak, apakah itu telah disahkan oleh yang berwenang atau? Iya. Sudah. Itu tiap ada yang tiap tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ya. Dan itu udah disahkan ya Pak? Iya. Lalu untuk penyusunan rencana kerja tahunannya Pak, itu apa disahkan juga oleh siapa yang berwenang? Iya, itu KPL juga. Jadi ini setiap tahun berarti? Iya, tiap tahun. Kan ada yang tiap tahun, ada yang 5 tahun sekali, ada yang 10 tahun sekali. Evaluasinya. Untuk Pak, apa setiap kelompok mengajukan juga? Iya harus setiap kelompok karena kan setiap kelompoknya beda-beda. Wah, setiap kelompok. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan. Dia belajar wawancara itu namanya. Ini Pak, kita pemanfaatan sumber daya hutan ini menjadi rakyat. Itu meningkatkan produktivitas itu kelembagaan usaha PS yang sedang berjalan. Itu ada kan berapa? Seperti apa ya? Termasuk olahan itu ya? Olahan apa? Itu ada, kalau di kita belum ada. Paling usaha kita ya masih madu ini baru mulai juga. Madu aja, kalau untuk olahan lain belum. Tapi sudah berjalan ya Pak? Udah. Tentang keberadaan rencana usaha itu berencana, Ada, pasti ada. tapi belum diajukan apa belum Kita masih sementara masih untuk usaha itu kita berjalan di madu. Kalau yang lain masih perencanaan aja. Karena gini apa? Kalau hari itu yang lain itu belum turun seperti salah kan, itu bisa diolah, cuman harga buah segar masih bagus lah. Tempatnya tadi produk yang tadi itu bagus sih. Bagus. Kalau di luar desa atau udah masih kalau sekarang masih dalam sekitaran aja. Karena masih kurang lah. Untuk kayak madu kemarin kan baru dapat berapa botol, ya kita aja yang hari orang KPH itu sudah ada 1-2 yang pesan gitu aja.
karena barangnya baru sedikit ya, udah pada sedikit. Nah, kalau soal pengaruh program PS sendiri Pak terhadap kesejahteraan desa itu gimana? Itu bagus karena kan apa, contoh seperti madu, terus bibit durian ini kan, kita kan kalau swadaya kan lumayan tuh, belum lagi beli yang ini itu kan, ini kita dikasih bantuan ya alhamdulillah, kita dikasih madu kelulut yang harganya lumayan, ada yang sampai ya lebih sejutaan. Kita kan kalau belinya paling 1-2 aja. Nah dari mereka tuh bisa dibantu, itu bagus. Kalau peningkatan pendapatan sendiri Pak dan distribusi pendapatan dari usaha ini dijalankan oleh Yang salah tadi itu ya, pendapatannya itu terus meningkat atau tetap Kebunnya ini juga. ya terus masuk kebunnya ya, meningkat karena kan kalau misalnya apa menurun kan nggak mungkin dilanjut ya. Kalau ada PS kan bisa juga itu. Iya. kalau distribusi sendiri Pak pendapatan dari usaha yang dijalankan ini di luar anggota kah atau pengurusnya atau internal anggota? Gabung ya, bukan cuma anggota aja, maksudnya tetangga lah kan, di sini kan kayak di kilo 21 ini kan, satu kilo satu RT tapi berapa kelompok, ada 4 kelompok tani, jadi kan saling membantu gitu. Jadi enggak mesti satu kelompok ini Saling membantu. ya. Ini misalnya habis barangnya kan. Iya. Kalau peran sendiri dari perempuan Pak dalam pengelolaan PS sendiri dari Bapak Teddy, kalau ditawarin belum aktif atau tidak mengambil keputusan? Aktif. Mereka tuh apa, di olahan itu kan mereka ada, terus perempuan di sini itu kebun juga itu kayak panen, iya itu panen. Terlibat nggak sih Pak dalam keanggotaan? Terlibat, ada anggota saya itu ada 3 orang perempuan. Nah, upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang PS ini Itu selalu dilakukan secara rutin atau itu selalu selalu kita sampaikan dari KPH kan, menyampaikan ke kita setiap ada rapat kelompok, sampaikan bahwa kita di sini tuh istilahnya numpang, cuman ya numpang nanam lah, kita numpang nanam. Kalau masalah tanah itu bukan tanah kita, itu tanah negara. Nah, gitu. Kita cuma nanam, kita dikasih jangka 30-35 tahun. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai kita manfaatkan, kita jaga, jangan sampai nanti ada apa-apa kok 35 tahun itu tidak sambung gitu. Kita kan maunya dilanjutkan gitu. Alatnya ada Dilanjutkan bagian kelembagaan ya, yang mengenai berjalannya sistem pengelolaan kelembagaan dan keuangan. Kejelasan struktur kepengurusan, apakah strukturnya jelas dan berfungsi dengan baik, atau strukturnya jelas sebagian pengurus tidak berfungsi, kemudian struktur tidak jelas dan sebagian besar pengurus tidak berfungsi. Kalau struktur jelas, cuman ya kita mungkin ada yang nggak berfungsi. biasa Strukturnya jelas dan Ada yang nggak berfungsi. belum berfungsi dengan baik. Sebagian ada yang berfungsi, sebagian, cuman nggak semua. Kemudian komunikasi internal dan transparansi organisasi, apakah baik? Baik. Ya. Kalau nggak baik lah. Dikit-dikit. Ketersediaan aturan tertulis, apakah ada acuan tertulis yang Ada. harus diupdate secara periodik? Ya kita ada ART, Oh, ada ini yang tertulis. ya. Kemudian sumber daya untuk menjalankan usaha PS, apakah memiliki aset, modal dan kemitraan? Enggak sendiri sih. Swadaya. Swadaya. Karena kan iya. Karena kan Tapi memiliki
atau memiliki dua dari aset modal dan kemitraan. Kalau kemitraan kita belum ada kemitraan, masih modal sendiri aja. Kemudian yang pembukuan transaksi keuangannya apakah baik? Nah itu kalau transaksi keuangannya itu yang ada bukunya, cuman yang tertulisnya belum. Berarti Karena kan itu mengarahnya ke koperasi atau gimana ya? Nah itu mengarahnya ke itu belum berani. kemudian yang upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Frekuensi pelatihan bagi anggota atau pengurus TS, apakah itu terjadwal atau berdasarkan undangan? Ya itu berdasarkan undangan, karena kan kita nunggu aja lah ada undangan di pelatihan ini. Kalau untuk untuk buat jadwal sendiri, ya paling antar petani ke petani satu kan gitu aja. Jadi tidak mesti. Berarti dia berdasarkan undangan. Ya berdasarkan undangan. Kemudian kaderisasi pengurus atau anggota, apakah calon yang di kader sudah ikut dalam kepengurusan? Ya ikut. Itu hasil kaderisasi. Kemudian pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa, apakah itu ada konflik atau Selama ini sih aman-aman aja sih. tidak ada Iya, konflik? tidak ada konflik sih. Kemudian persepsi terkait penyelesaian konflik, apakah memuaskan? Oh, karena tidak ada konflik berarti tidak. Ya, karena ini siapa? Karena kan kita di sini yang saya bilang satu RT tadi 1 kilo tadi itu kan satu kampung lah di Sulawesi kan pindah ke sini gitu, makanya aman-aman lah ya, karena kita semua boleh kata satu keluarga lah. Kemudian yang terakhir, keberadaan aturan internal dan prosedur penyelesaian konflik. Oh, itu tidak ada. Sudah, mungkin Bang Saki mungkin ada yang mau di. Lanjut aja. Ini kan sampai